Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belajar masih di masa pandemi COVID-19, semangat yang kita miliki harus tetap sama seperti sebelum adanya COVID melanda negara kita. Insya Allah dari setiap musibah pasti akan ada hikmahnya. Yang penting kita tetap berpositif thinking, berpikiran positif, karena hal-hal yang positif maka akan memberikan dampak yang baik juga untuk tubuh kalian. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang nantinya ketika kalian lulus dari SMK itu menjadikan hal yang sangat diperlukan dan yang sangat penting. Apakah itu? Surat lamaran pekerjaan, pasti kalian tidak asing ya dengan surat lamaran pekerjaan. Kalian juga pasti pernah melihat surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh saudara kalian atau yang dibuat oleh teman kalian, atau kalian pun mungkin pernah mencari di Google tentang bagaimana sih bentuk surat lamaran pekerjaan. Sebelum kepada bentuk surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui dulu mengapa sih kita perlu tahu mengenai surat lamaran pekerjaan, untuk apa, fungsinya itu sebagai apa. Nah, surat lamaran pekerjaan ini berfungsi atau bertujuan untuk setiap orang itu kan pasti ingin memiliki pekerjaan yang sesuai harapan, bukan? Entah itu dari segi gaji, entah itu dari segi bidang apa yang dipekerjakan, entah itu dari segi lingkungan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini yang menjadikan kita atau menjembatani kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, pekerjaan apa yang kita inginkan. Nah, lalu surat lamaran pekerjaan sendiri itu apa dan harus bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan sendiri merupakan surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, itu ditulis oleh kita, oleh kalian, kepada seseorang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan. Seseorang itu bisa merupakan yang memiliki perusahaan, yang memiliki pabrik, atau yang lainnya yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, kemudian surat lamaran pekerjaan ini bersifat pribadi dan formal ataupun resmi. Pribadi karena surat tersebut dibuat oleh seseorang. Karena surat tersebut dibuat oleh kita, oleh kalian, atau oleh perorangan, maka sifatnya itu pribadi. Dan formal atau resmi karena menggunakan bahasa yang resmi. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI atau EBI, ejaan berbahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa santai, bahasa gaul, atau bahasa SMS yang disingkat-singkat. Nah, itu tidak boleh, itu salah. Surat lamaran pekerjaan memiliki jenis-jenis. Ada 2 jenis dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dan yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi kalian kalau misalnya mau membuat surat lamaran pekerjaan, itu bisa menggunakan 2 jenis ini. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Jadi kurikulum vitae-nya ini masuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nanti akan ada contohnya ya. Dan yang kedua, yang biasanya sering digunakan, termasuk ibu juga menggunakan surat lamaran pekerjaan jenis ini, yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi riwayat hidupnya ini hanya berupa lampiran atau merupakan lampiran. Jadi tidak digabungkan dalam surat lamaran pekerjaannya. Contohnya seperti, nah ini contohnya. Yang sebelah kiri
Yang sebelah kiri ini merupakan surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu daftar riwayat hidup ya. Jadi kalian sekolah di mana, kemudian eh, maaf SD, SMP, SMA jenjang pendidikan kalian itu sampai apa, kemudian kalian itu orangnya seperti apa, kemudian organisasi yang pernah kalian ikuti itu apa saja, pengalaman bekerja kalian itu apa saja. Nah, itu ada dalam daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Untuk yang jenis yang pertama bisa dilihat pada bagian setelah identitas ya. Ini merupakan kurikulum vitae nih yang digabungkan. Bermaksud mengajukan lamaran mutasi menjadi dosen tetap pada Fakultas Teknik. Nah, di sini dituliskan nih, saya memiliki latar pendidikan S1 dan S2. Nah, ini merupakan daftar riwayat hidup ya, sistem informasi dan sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Saat ini saya sudah mempersiapkan untuk meningkatkan jabatan fungsional menjadi lektor 300. Nah, ini merupakan daftar riwayat hidup pengalaman yang pernah dia lakukan dalam bekerja. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari kurikulum vitae atau dari daftar riwayat hidup, maka isi surat lamaran pekerjaannya hanya seperti ini. Yang sebelah kanan ya, hanya berisi tentang identitas, kemudian beberapa ajuan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jadi tidak ada nih, saya memiliki latar pendidikan S1 dan S2, kemudian sekolahnya, jenjang pendidikannya sampai apa, itu tidak ada. Nanti surat lamaran pekerjaannya hanya bentuknya seperti ini, kalau yang dipisahkan. Karena kurikulum vitae-nya sebagai lampiran ya. Nah, Oke. Selanjutnya, bentuk kurikulum vitae seperti apa sih? Ini adalah contoh kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup milik Ibu. Kurikulum vitae sendiri atau daftar riwayat hidup berisi mengenai data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Jadi pengalaman kerjanya apa saja, kemudian riwayat pendidikannya apa saja, sertifikat-sertifikat yang pernah didapatkan apa, kemampuan, kontak, data pribadi tentang saya, berisi saya ini orangnya seperti apa sih. Nah, itu kalian tuliskan sebagai bahan pertimbangan untuk instansi yang dituju atau tempat pekerjaan yang ingin kalian dapatkan pekerjaannya. Kan pasti ketika kalian melamar pekerjaan ingin agar diterima, bukan? Nah, salah satu caranya kalian buat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup semenarik mungkin. Jadi isinya jangan kosong, tapi jangan terlalu padat juga. Selanjutnya, dalam surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa unsur, ada 3 unsur. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan. Dalam tesis, pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Nanti akan ada contohnya. Yang kedua adalah argumentasi. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Terakhir, penegasan pada bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup. Jadi penegasan ini merupakan penutup ya, seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama serta tanda tangan. Maaf, ini dannya salah ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Tesis atau bagian pembuka itu meliputi salam pembuka dengan hormat setelah membaca iklan lowongan. Ini salah satu contoh surat lamaran pekerjaan ya. Nah, di dalam tesis itu berisi dengan salam pembuka nih, dengan hormat, ini merupakan salam pembuka. Kemudian pembukanya adalah setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar. Jadi ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan itu harus ada pembukanya, jangan langsung ke data diri ya, harus ada pembukanya. Kalian mengetahui lowongan pekerjaan itu dari mana? Misalnya dari iklan, dari iklan di TV, atau misalnya iklan yang
dipasang di jalan-jalan, atau misalnya kalian tahu dari aplikasi loker atau dari Instagram. Itu kalian tuliskan nih di sini sebagai pembuka. Kemudian yang kedua ada biodata. Biodata nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Ini merupakan bagian dari tesis, unsur tesis pada surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah argumentasi. Pada bagian ini berisi tentang fotokopi ijazah, CV, dan keterangan lain yang mendukung keahlian kalian. Surat fotokopi, surat berkelakuan baik dari kepolisian, biasanya juga ada SKCK, misal kalian punya sertifikat yang mendukung kompetensi kalian, misalnya sertifikat-sertifikat yang kalian dapatkan. Nah, itu ada pada bagian argumentasi ya. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan bersama dengan surat lamaran ini saya lampirkan. Nah, ini merupakan argumentasi. Dan terakhir adalah penegasan. Penegasan ini berisi penutup. Merupakan penutup, harapan pelamar, salam penutup, nama tanda tangan. Nah, harapan pelamar ini yang ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya berharap untuk dapat diberikan kesempatan wawancara di waktu dan tempat yang Bapak atau Ibu tentukan. Atas perhatian, dan ini kan merupakan harapannya pelamar ya, bahwa si pelamar berharap bahwa bisa mendapatkan kesempatan wawancara. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, hormat saya. Kalau salam pembuka dengan hormat, salam penutup hormat saya. Tanda tangan dan nama jelas. Jangan nickname atau nama panggilan, harus menggunakan nama jelas. Nah, ini adalah unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir itu ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Komunikasi antara kalian dengan perusahaan atau instansi yang ingin kalian masuki, atau yang ingin kalian dapatkan pekerjaannya. Jadi sebagai alat komunikasi. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan, karena di dalam surat lamaran pekerjaan kan tadi ada lampiran riwayat hidup kalian, kemudian kompetensi apa saja yang kalian miliki, itu sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan. Yang terakhir adalah sebagai tanda tertulis atau pengajuan permohonan kerja. Sudah pasti ya, surat lamaran pekerjaan itu kan berfungsi tujuannya untuk mengajukan permohonan kerja. Nah, ini salah satu dari ketiga fungsi surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di web PJJ. Semoga pembelajaran kita hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan dapat bermanfaat dan dapat membuka pemikiran kalian mengenai surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu harus seperti apa. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga imun kalian, jaga pola pikir kalian, jangan sampai stres. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.